Mana EVOS? EVOS. Entah. Ada nggak ada? Wah, ini Altrigo. Ada nggak? Kalau nggak ada gua ada nih. Lu ada? Ada sih harusnya. Mana nih? Masa EVOS Pep gak ada yang ngirim pantun? Ya ampun, EVOS Pep nih semenjak ditinggal community manajernya, ya kan? Nih Cindy Ong sih cabut. Iya. Cabut. Anak-anaknya Nih nggak ada yang pantun-pantun nih, coba dong EVOS Pep tunjukkan taring kalian nih deh. Mana nih? Nih alter ego semua nih. Kalau dibacain semua nih jadi one sided. Nah, yang DMC malah lapar lagi. Beda tuh. Aduh, ya ampun. Coba EVOS Pep tolong ditunggu, tapi Benedetta masih menjadi respect band terhadap El Nino. Nah, makan di situ dari tim alter ego. Bunyi apa tuh? Oh, ini ada nih. Ada tuh. Pagi-pagi ke kantor pos. Cakep. Pulangnya mampir ke warung bakso. Cakep. Walaupun kudukung EVOS, tapi tetap respect Altrigo. Mantap. Nih Gitu dong. EVOS kami yang bagus nih. Kenapa? Belum disuruh dah, Belum disuruh udah respect bahkan. Sampai respect. Nah, gitu dong. Tolong ya, ini ya EVOS Pep gimana, jangan sampai giginya tumpul ya guys ya. Tidak bisa menunjukkan performa pantun. Bukan performa player. Bukan performa pantun. Beda sama player. Benar. Oke. Kita lihat di sini di mana alter ego kayaknya bakal mengamankan satu hero yang masih dipikirkan dari tim EVOS Legend. Kenapa tuh, Be? Nggak apa-apa. Ngetes doang, ada apa-apa ini. Tuh. Gitu. Kalian ada apa-apa kan? Oh, Nox-nya bakal diamanin. Takut ada permainan dari Ruby kakak. Hah? Dede dong. Itu di mana ya? Itu di ini di Myanmar. Itu di Indonesia. Jadi Ruby Kakak. Oh enggak dong. apa tuh? Tetap Dede. Apa? Adik dong. Kalau Dede di sini ketemu gede, Be, biasanya. Oh iya, Dede ketemu. Dede gemes. Udah apa udah? Capek, Ji. Oke. Tapi ya, kalau yang terbukanya banyak kayak gini, aku nggak tahu kenapa kepikirannya untuk first pick yang langsung damage aja kayak Hayabusa. Karena nggak tahu kenapa EVOS Legends powerful banget dengan Hayabusa, tapi kalau Pakito ini akan diamankan oleh Maxil anti-mage, ini akan sangat mengerikan sekali kalau seandainya alter ego harus memikirkan bagaimana cara dengan mengcounter Popheus. Itu dia maksudku. Dia ambil Popheus untuk high. Tapi kalau diambil Popheus bisa saja ada satu lagi, Be, bisa diambil Bang Otat yang aneh lagi. Apaan? Sebut satu hero yang menurut lo aneh, yang bakal unik dan bakal sulit untuk bertanding di sini. Aneh dan sulit untuk bertanding. Frankie ditarik jauh gitu atau digigit gitu pas lagi bisa. Tapi sulit kan? Tapi sulit. Nah, aku udah bilang sulit bertanding ya, tapi bisa. Itu berarti harus punya area loh. Iya, sulit bertanding tapi bisa diandalkan untuk mengantar Popheus. Frankie. Dapetin Frankie berarti. Kalau enggak. Kalau Frankie oke sih. Kalau cowok berat sih. Iya. Kalau cowok berat, kan? Dia kan semua skillnya dihitungnya dash. Kan? Nggak bisa tuh yang kayak gitu. Udah bilang Frankie. Esmeralda diambil counter naturalnya juga Profesor KB. Ini bakal butuh burst yang cukup besar dan dia butuhkan sekali yang namanya dominance atau si Halbert atau NOD. NOD bang, bikin NOD jangan egois. Membuat Profesor kita sedikit tertenggak. Nggak, banyak soalnya kalau Popheus tuh banyak yang harus dipikirin tau. Iya. Kayak Hayabusa bisa dipakai, tapi di satu sisi juga dia Hayabusanya bisa nge-immune si Popheus juga kan. Kalau misalkan dia lagi lompat, dar, dia shadow kill habis itu. Nggak ada dash lagi, nggak ada tanda lagi. Tapi kalau menurut gua, kalau misalnya sekarang mau pakai Hayabusa jangan dipakai, ditaruh di jungler. Ini bakal ditabrak, Be. Ini bakal diganggu banget. Ini mending buat one nggak sih? Yes, makanya kenapa lihat Esmeralda ada Popheus, wah ini Altrigo bakal enak banget, maksudnya ngejepit dari side. Dia clear-nya cepat, langsung ke side. Dan ini mendingan pakai X-Borg buat jungler sih berarti. Betul. Otak sama gue lah. Iyalah. Pinter loh. Gue, bukan KB udah pinter dari dulu. Popheus, ini kalau misalkan udah kayak gini, mereka harus ngamanin burst damage lagi sih, butuh. Kagura sih yang paling possible. Kalau menurut gue kalau Farsha ketemu Haya, gue malah kebalik, Be. Lowi. Ini milinya 3, Be. Milinya 2. Milinya 3 benar. Itu range-nya nggak terlalu jauh-jauh banget loh Ji kalau X-Borg, dan Rafaela diambil untuk nge-deny pick juga dari EVOS Legends yang mungkin saja akan memainkan X-Borg jungler dengan Rafaelanya.
Yes. Tapi masih ada Estus, tapi para pemain tim Alter Ego ini udah melakukan draft pick yang cukup unik. Natural counter dari seorang Poppy sudah diambil dan bahkan Rafaela salah satu hero yang bakal bisa menempel dengan cukup enak terhadap seorang Xbox sudah diambil. Gua nggak tahu kenapa mikir worst case-nya ini tiba-tiba nanti Alter Ego bakal mainin hero-hero yang benar-benar ngebantu si Popheusnya bakal diving ke belakang. Dan yang bakal terancam adalah backline dari EVOS Legends. Kalau seandainya Ellie Boy pakai Lancelot. Oke. Bisa jadi. Iya nggak sih? Bisa jadi. Tapi ini Possible sih, soalnya dari kemarin ya Alter Ego kalau ketemu Xborg tuh yang diincer bukan Xborgnya loh. Bener-bener targeting dari Alter Ego tuh mengerikan soalnya. betul sekali. Dan tapi satu ini, Be. Melihat potensi seperti ini bisa menjadi dua kemungkinan cukup besar, Be. Apa? Popheusnya ditaruh di mid. Oh. Possibility-nya ada. Possibility-nya tuh ada gitu. Entah kenapa ya ada, tapi itu pun berat. Dan bahkan apa jangan-jangan ini bakal jadi Alter Ego waktu draft Esmeralda ketemu sama Kings ya? Udilnya yang pakai Esmeralda. Oh, bisa Karena kita jadi. ingat kan di mana Udil itu emang merupakan salah satu Player player Esmeralda. Esmeralda yang sangat lihai. Esmeralda, Lunok, Esmeralda, Harit. Lunox, Harit, 3 hero dari Udilan. Udilan. Kali ini EVOS Legends yang akan melakukan banning phase. Oh barat sih ya, counter Pakito. dari Pakitonya sendiri, walaupun ada Xborg ya. Karena nih, kenapa dia ban Barat, Be? Dia masih memikirkan kalau Esmeralda bisa ditaruh di Mid. quote atau enggak di mid, atau enggak Popheusnya taruh di mid. Atau enggak di offlane. Nah, makanya mereka amankan Barat supaya Baratnya mungkin tidak bisa dipakai oleh Sally Boy. Kalau ini Gitu. bakal jadi Popheus mid, artinya dia bakal mainin durability untuk tidak digeng sama sekali. Namun kalau lawannya Hayabusa balik lagi Ji, ini bakal jadi Hayabusa mid lane yang benar-benar secure banget sih, karena clearing minionnya kalau diadu pun Hayabusa jauh banget lebih unggul. Betul banget, lebih cepat, lebih unggul, rotasinya bisa enak, jungler ngambil colong-colong tipis masih lebih cepat. Aku nggak tahu kenapa mikir kalau band iya Lilia atau Chang'e ini dua hero yang sangat amat mengganggu nantinya kalau seandainya benar-benar bisa diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legends, karena mereka ini kelemahannya efek slow. Popheus kena efek slow pusing, Esmeralda kena efek slow pusing. Kalau ini bakalan Chang'e untuk EVOS Legends, artinya Chang'e Clover bisa saja untuk di gold lane. Baru pengen ngomong sama lagi. Iya. Terus. Dan nanti cuma kurang satu lagi, yaitu adalah di Bang Otat. Either way itu dia bakal menggunakan healer, atau jangan-jangan nanti dia akan menggunakan grok untuk nabrak. Be, gue jarang banget pakai Sylvana, Be. Sylvana nangkep Popheus. Popheus bisa terbang nggak? Ya bisa ke Sylvananya lah, karena bisa Bukan. loncat dia. Kan dia ditangkap nih Popheus. Oh ya enggak lah. Damage-nya Kesana. kayaknya masuk, tapi kayaknya nggak bakal keluar dari lingkaran Imperial iya. Justice. Oke. Harusnya. Karena itu kan yang bisa menghilangkannya cuma Purify kan. Beda lah. Kecuali if patch depan. Kecuali satu. Ketika Shadow Kill terus dia ulti. Telat. Shadow Kill dulu baru ulti, itu nggak dapat kemarin gua. Oh iya, emang ada. Iya, beda sama tangkap dulu baru Shadow Kill. Selesai. Oh, selesai. Cepat langsung cecet gitu doang. Tapi kalau misalnya Shadow Kill dulu baru ulti, si Sylvana nggak dapat, Be. Karena biasanya Shadow Kill itu pas Shadow Kill Sylvania lagi otok-otok kan. Iya. Otok-otok. Iya. Spiral Starling. Itu, Be. Jadi makanya dia bakal ke deny di situ. Dan Ruby, wow, 3 Bener fighter kayak gini berarti emang Bener benar-benar butuh range. Butuh range, udah fix EVOS Legends butuh range banget yang jauh. Kalian jauh banget. Kayak hubungan jarak jauh. LDR. Jakarta Kalimantan. Bener. Wah. Nasi kuning Banjarmasin. Betul sekali. Sama soto Banjar. Wah. Jangan bilang-bilang kornet, guys. Jangan tag kornet ya, guys. Jangan ya. tagger kornet ya, guys ya. Jangan lapor ke kornet. Kornet lagi nggak nonton, lagi Bener. pindahan. Biarin dia fokus pindahan. Kalau kita mah udah aman. Gua belum sih. Bener, tenang dibantu coy. Oke. Elis terbuka tapi tentunya. Elis. Dan Elis merupakan salah satu hero yang paling gampang untuk bertahan ketika nanti diloncatin sama Wow. Cyclops. Cyclops. Cyclops Kalau Cyclops berarti EVOS Legends mau nabrak dari awal. jungler Cyclops nih, Be. Dari awal ditabrak. Jungler nih, Be. Kalau jungler sih ini lucu banget karena Jungler, apa? Karena enggak. Esmeralda bakal kesulitan banget untuk survive. Oh, enggak, Be. Angela Bang Otat. Angela asik. Bang Otat. Wih, Angela Bang Otat. nih. Angela tuh kayaknya hero-nya RKC dah. Iya. Feeling benar. gue, Be. Iya emang. Kayaknya sih kayak hero Gustian dah. Yang pakai Angela kayaknya Gustian. Baik. Baik. Angela baik.
Baik. Angela baik. Korek ya. Sekarang jadi korek. Astaga. Korek itu kalau misalnya gatel, Be. Korek dulu. Gatel, garuk, padahal mah bahasanya aku saya mah nggak ngerti ya. Aduh. Tapi alter ego untuk junglernya kali ini yang 3 2 1, Be, cepet. kayaknya 3 2 1. Lancelot. Lancelot. Ternyata Wah. tiba-tiba linknya udah Yeses. YSS kebuka. Tapi Lancelot ternyata emang Beda. Dukun. Beda, guys. ya udahlah. Makin lebih cepat juga kita ternyata dari draft pick-nya karena Makin sesaat cepat juga lagi- saya. benar juga karena sesaat lagi kita akan Melepaskan menuju ke perasaan ini. Land of Dawn, melepaskan perasaan juga dan penasarannya Oji. Karena sesaat lagi kita akan menuju ke game yang kedua. Apakah bakal jadi 2-0 untuk EVOS Legends atau bakal jadi 1-1? Kali ini kita akan menuju ke babak yang kedua dan akan kick off juga ke Land of Dawn. Yes, tapi menuju ke arah sana buat kalian semua jangan lupa untuk Alter Champs, kirim bantuan untuk Alter Champs ke Ranger Mas dan juga KB, dan juga untuk para EVOS fans kirim ke KB dan juga Ranger Mas. Pokoknya kita bakal bacakan Yes, dan juga pantun-pantun terbaik. tetap dukung tim favorit kalian, tulis di kolom komentar hashtag #AlterChamps atau hashtag #EVOSRoar dan jangan lupa juga bendera Indonesia. Halo kapal. Ada kapal. Gila, kapal luar biasa ya. Gila, di rumahku jarang ada begituan, Be. Bener, jarang gue juga. Ini karena kita nge-cash dari lantai 12 aja. Bener, jadi ada kelihatan ya di sana ya di belakang. Ini ya. kita di gedung lantai 12 di daerah Bekesong. Bekesong ya, langsung saja inilah dia Land of Dawn dan kita sudah melihat di sana ada Hayabusa yang sedang berlenggang leher dari Versik dan inilah Profesor. dia. Oi, Skill dari seorang Hilda, sebutin namanya skillnya apa? combat ritual. Combat ritual. Jadi Langsung kita saja. ritual dulu. Ritual terlebih dahulu dan inilah dia game yang kedua yang bisa kita bilang sepertinya akan menjadi game yang sangat menarik karena banyak sekali hero-hero yang benar-benar berbeda warnanya ketika kita melihat dari game yang pertama. Dan sementara itu melihat dari pergerakan teman-teman Alter Ego Esports yang mencoba untuk nabrak terlebih dahulu, mereka mencoba untuk bermain lebih agresif daripada teman-teman tim EVOS Legends. Dan kali ini EVOS Legends benar-benar memainkan tempo agresif rek seperti biasa. Ketika dia menggunakan Angela, ini akan menjadi Angela yang sangat amat galak. Dia mencoba untuk bermain secepat mungkin, dia mencoba untuk menabrak semuanya. Dan bahkan kalau misalkan kita melihat dari pergerakan teman-teman Alter Ego ini benar-benar ditahan aja biar mereka tidak terlalu termakan sama tempo EVOS Legends. Sementara itu pergerakan dari tim Alter Ego yang tadinya sangat agresif sekarang jadi pelan banget temponya, ditahan dan Udil hanya dimainin dengan puppet on a string ketika dia berada di arah depan. Dan juga pergerakan dari teman-teman EVOS Legends jadi makin agresif lagi. Shadow Kill bakal digunakan ke arah bawah. El Nino sendirian dan First Blood bakal diamankan begitu saja dari EVOS Legends ketika mereka sadar bahwa gold laner mereka El Nino sendirian walaupun setup dari turtle-nya benar-benar dipaksa untuk didapatkan terlebih dahulu. Dan ternyata kali ini dibalaskan begitu saja. Alter Ego mencoba untuk bermain agresif juga, mencoba untuk memaksa keluar dari zona nyamannya. EVOS Legends dipaksa untuk mundur dan kali ini bahkan lihat masih belum ada korban jiwa dan Versik masih berlenggang leha dengan permainan agresifnya. Hayabusa ini benar-benar seolah tidak mau berhenti dan ini benar-benar Dipaksa. maksa dan nakal. Dan Laka langsung mencoba untuk melakukan Last Insanity. Duar meledak lagi dari seorang Kela anti-mage. Dan bahkan ada satu pergerakan lagi dari Hayabusa yang menabrak kali ini Clover. Versik benar-benar tidak terhentikan. Dan 3-0. bahkan kali ini Turtle diamankan oleh seorang Hayabusa. Profesor KB yang terhormat dipaksakan di depan sana. Phantom Execution dari Celebi menurut gue terlalu memaksakan. Kenapa gue bilang terlalu memaksakan? Karena dia udah nggak punya apa-apa lagi untuk mundur. Dan bahkan dengan satu buah tancepan Quad Shadow yang tersangkut kepada seorang Shelly Boy, dia harus benar-benar bisa mundur tanpa ada satu buah hambatan. Dan bahkan Wandiara Midland harus clear minion dengan cukup cepat, bahkan mengusir seorang Udil dan juga seorang Rasi. Yes, dan ini El Nino tidak bermain seperti biasanya. Dia tertekan. Dia benar-benar dalam ancaman di arah bottom lane karena bisa dibilang ini pergerakan dari EVOS Legends sudah menekan dari awal, Ranger Mas. Alright. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego, lihat anti-mage mengganggu pergerakan dari seorang El Nino. El Nino cuma bisa coba untuk mengambilin satu gold buff aja dan berhasil dengan memaksakan Andi satu buah. I'm offended, Profesor. Betul sekali. Aku
hanya menunggu satu, yaitu adalah pergerakan dari RKT. Dia bakal masuk ke siapa kira-kira? Karena yang bisa dia masukin banyak banget. Satu, Shadow Kill nih kayak gini. Dalam keadaan Udil, dia kalau misalkan nggak punya Frostmourne Shield, ini bakal bete banget. Kenapa tuh? Karena kita tahu sendiri, ketika Udil tidak memiliki Frostmourne Shield, artinya Esmeraldanya hanya menjadi mbak-mbak biasa. Oke, bapak biasa, tapi Celebi tersangkut satu hit terakhir kill sudah diamankan karena nggak ada lagi PTW Execution dan juga nggak ada Tonros. Dan bahkan dengan satu hit dari seorang Persik menancap, gue udah bilang B, menancap buat Shadow. Itu ngikut di kaki dari seorang Persik dan bahkan Wan harus dengan wings by wingsnya dikeluarkan begitu saja dan bahkan dengan coklat roka dari seorang Pai menumbangkan Wan. Burungnya terpukul begitu saja di area top lane. Gua tahu lagi tuh coklat gimana rasanya, enak banget ya Allah. Bentuknya sama nggak? Bener, bentuknya sama, tapi kali ini RKT mencoba flicker, ngumpet di rumput, langsung Shadow Kill, nggak ada target, langsung mendapatkan fog yang sangat menguntungkan bagi pergerakan RKT. Udil belum bisa dengan semena-mena memberikan damage karena dia menggunakan satu bus support dan bahkan mega kill. Persik mau lebih dan Queen Shadow-nya digocek begitu saja. Persik dan Ultimate lihat di depan sana, satu lawan dan satu dash menumbangkan Celebi dan mereka yang baru saja mendapatkan satu buah baru babang. Kerugian 2 menit lagi untuk Alter Ego. Yes, jangan lupa itu udah bukan 2 menit tapi adalah 90 dari Ranger Mas dan juga sekarang turtle-nya sudah diambil lagi oleh Persik dan bahkan ini jabnya anti-match tidak terhentikan. Tadi kita melihat di game yang pertama, duar bebeknya dari anti-match benar-benar ini mengerikan. Tapi sekarang tinjuan maut, mungkin karena rusuk tentunya di arah bottom dan mencoba bertahan, tapi El Nino tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan lihat tinjuan langsung menunjang ke dalam jantung. Dan juga pergerakan dari El Nino harus tersungkur di tanah. Yes, menghujam begitu saja. Udil lihat dengan selendang mayanya mencoba untuk menumbangkan seorang RKT, tapi Celebi The Miracle Boy dengan pancernya nggak mau terlalu terburu-buru karena ada sebuah di sana. Lihat Ultimate di sisi sebelah kanan mencoba dengan slide jab-jab. Keluarkan masih ada pancer dan bakar serangan asal buat pancer ke arah satu jungle. Tonros masih mau lebih dari Ultimate, nggak mau lebih karena RKT menyelamatkan jiwa dan raga dikejar begitu saja. Nah, di depan sana, Pai mau kemana, nggak boleh pulang, maunya digoyang dan bahkan nggak ada Shadow Kill dan juga ada seorang Clover tepatnya. Lihat tersangkut begitu saja dan bahkan Pai harus dikobarkan sepertinya dan masih bisa kabur Profesor KB. Langsung ada Last Insanity, 3 target langsung dipikir begitu saja. Clover bakal mendengarkan target tapi ternyata Pai dia harus tumbang. Last Insanity, duar bebek lagi keluar daripada seorang Clover. Berkali-kali entah kenapa Pai yang tadinya dia berniat untuk menghentikan pergerakan saja tapi kayaknya terlalu Overdrive banget karena berkali-kali damage Flicker digunakan karena udah tahu pergerakan dari seorang anti-match membuat knockout strike-nya takut harus benar-benar mundur. Udil pun dengan selendang mayanya nggak kuat untuk menahan damage dan diberikan anti-match. Lihat dia rotasi dengan cukup cepat karena kenapa? Dia udah dapetin satu buah turret duluan dari El Nino. Itulah yang membuat dia bisa mengacak-acak pergerakan dari tim Alter Ego. Benar sekali. Luar biasa banget salah satu ini ya analis kita dan bahkan kali ini Sally Boy mencoba untuk mengincar ke arah anti-match tapi anti-match diselamatkan oleh Bang Otat. Bang Otat benar-benar mencoba untuk menghindar dan bahkan anti-match lihat kerasukan Bang Otat anti-matchnya. Yes, kita lihat dengan hook dari kiri kanan depan belakang tapi ternyata tersangkut begitu saja. Long serang keluarkan mencegah seorang Sally Boy kembali. Galis beri didapatkan tambah lagi berdapatkan masih tak kabur boleh pulang mau jadi goyang dan lihat RKT nggak ada yang lihat untuk lokal juga Tata dan banyak cewek yang mau sama lo. Kalau misalnya kayak itu bakal menjadi masalah tapi ternyata Bae tumbang di bottom lane. Aduh, El Nino hampir saja ditumbangkan tapi ternyata itu adalah formasi 2 melawan 3 tapi ternyata EVOS Legends walaupun member mereka hanya 2. Lihat di sini Udil harus mundur. Lihat Wan nggak boleh dilepasin begitu saja. Udil nggak boleh nyentuh abangnya. Sang adik kecil menyelamatkan abangnya. Bayangkan Profesor KB ternyata chemistry yang dilakukan Wan X Persik. Ini ngeri banget sih, ini chemistry baru yang benar-benar tidak bisa diremehkan dan bahkan lihat anti-match-nya dia pede banget. Dia tahu Bang Otat ada ultimate makanya dia ya udah ada El Nino tabrak tuh lihat strike lagi. Beda 2 level sebagai seorang EXP laner. Ini bakal berat banget apalagi tadi El Nino sempat berubah posisi karena dia di gold lane. Iya. Dan bahkan anti-match-nya yang mirroring. Oke. Dia yang gold lane. Dikejar begitu saja. Pai kali ini nggak mau masuk ke dive in ke arah belakang. Bahkan dari strategi keluarga menunjukkan seorang rasis perempat terakhir dibakar begitu saja. Alter Ego Esports kali ini berada di posisi yang tidak cukup baik. Bahkan Sally Boy dan Miracle Boy nggak kuat untuk dapetin ke arah belakang. Perbedaan level yang cukup mencolok dari Sally Boy dan juga Persik. Mencolok langsung ke dalam perasaan kita karena kenapa? Karena kelihatan banget perbedaannya. One bener-bener dapetin free space untuk mengeluarkan semua source skill ultimate dan lihat di top lane Pai sendirian terkena Shadow Kill mencoba untuk bertahan tapi ada flame shot yang dilontarkan namun tidak ada target yang optimal. Unstoppable didapatkan
diselamatkan oleh seorang Versik dan bahkan dia udah punya pistol. Piu! Hanya untuk menumbangkan turret kali ini 35% penetration akan diberikan secara cuma-cuma. Piu, piu, piu. Dan bahkan lihat kombinasi Celebrity Medical Boy menuju ke arah seorang shutdown didapatkan begitu saja. One menjadi pilihan, maka coba digocek, Noko sekarang dikeluarkan, tapi ternyata masih ditahan dan bahkan Lord Insanity kali ini tidak menampar keras para pemain dari tim Rodrigo. Hirasuki, terus di sebelah kiri, Celebrity Medical Boy gak coba untuk bertahan dan nggak mau lagi untuk mengambil kesalahan yang sama. Belajar dari kesalahan dari bottom lane. Celebrity memilih untuk mundur karena lihat terkadang sesuatu yang dipaksakan tidak baik. Betul sekali, dan sesuatu yang dipaksakan memang kalau udah bukan punya kita ya udah belum rezekinya. Betul. Mundur lagi dan lihat Clover dari tadi dia udah nabung ya kan, ngambil semua kaleng kongkong. Oke, gak ada pacar, lihat dan maka coba dicoba dash begitu saja. Ultimate versus everybody versus bertiga mencoba dimasuki, masih ada satu publiker dan bahkan Ultimate mencoba bertahan gak bisa masuk. Bang Otat gak ada Ultimate, merelakan seorang Maxel Leonardo di arah mid lane. Benar sekali, Max Leonardo harus ditumbangkan di bagian mid lane. Nanti match harus menunggu terlebih dahulu sekitar 28 detik tadi, tapi kali ini tidak terlalu lama karena zoning outlordnya EVOS Legends megang. Dan lihat Bang Otat ngadang di rumput nungguin siapa yang lewat, nanti bakal dia slow dan bakal dia ganggu pergerakannya. One Wing Spawing telah keluar, Feather Strike dikeluarkan, El Nino menjadi pilihan. Flicker yang ada yang lihat, tapi bahkan kali ini mencoba dipasang dengan satu buah pancar menuju ke arah belakang. Nggak ada pancar lagi dari Selimo, dikejar begitu saja ada seorang Versing di retribution. Satu yang terakhir hanya bisa pancar saja, tapi ternyata Versing masuk ke kandang yang salah, kandang dari seorang para pemain dari tim Rodrigo, dan kali ini digocek dari Pai. Connect begitu saja, satu hit terakhir, Pai dipancing. What are you doing? Oh my god, Versing pancingan mau dan bahkan Pai termakan bualan dari seorang pria Versing. Jangan panggil aku anak kecil paman. Emang bener-bener udah menuju ke arah pendewasaan dari Versik. Dia tahu banget persis gimana caranya nge-trigger Pai dengan Poveusnya. Dia tahu dia dash ke arah belakang biar Pai-nya ngejar. Dan ternyata dihindari begitu saja oleh Versik karena nggak connect dari demoniknya. Connect dari tadi sebenarnya, tapi nggak masuk damage-nya. Itu dia, dan di heal terus sama Bang Otat di belakang, disembur. Makanya pas ke-trigger terlalu jauh dan tidak ada backup, itu Pai terjebak di dalam ruang nostalgia. Itu bener-bener ku terjebak di ruang nostalgia. Oh, RKT menyelamatkan diri dengan menggunakan papi boom. Papi boom. Dan bahkan dapetin satu buah Lordnya. Kali ini sepertinya para pemain dari tim-tim yang berada di MPL gameplaynya benar-benar melihat salah satu pergerakan Rinasmi yang dulunya luar biasa ya. Benar. Ini gua karena beberapa belakangan mereka tuh udah lihat offlaner Iya, XP laner nyicil yang namanya Lord. Iya. Dan itu udah biasa sekarang. Iya, sudah biasa karena kalau mungkin gue kalau ada salah, correct me gue ngeliat Correct me if I'm wrong. tuh Yeah. susah banget tuh. CMIW. Gue ngeliat si ini Rinasmi yang membuat tren itu soalnya. Berarti kita harus hashtag #Rinasmi Esport ya. Rinasmi Esport. Betul. Lumayan pegel punggungnya. Pegel ya, benar. Atau enggak Awat Esport. Wah, Clay jangan lupa. Semuanya lengkap ya pokoknya. Tapi kali ini langsung menuju ke dalam grand final lagi. Game yang kedua masih ada EVOS Legends juga ditabrak begitu saja. Knock Strike digunakan, masih ada papi pun juga di arah belakang. Dan dipancing keluar, lihat, dipancing keluar, dipaksakan dan bahkan Pai-nya terpancing satu buah asmara. Gak ada yang ngedes lagi dan bakal dicobain begitu saja. Satu kali pancingan membuat Pai birahi dan bahkan Pai tersyukur tak bisa di cover begitu saja Profesor KB. 4 lawan 5 masih mencoba untuk bertahan, tapi El Nino menarik dengan Emo Fan dan Clover masih baku di arah top lane mendapatkan turret ini. Lihat base-nya. Di arah bottom lane juga udah mulai terekspos. Shadow kill terbagi menjadi 3. Masih punya kuat Shadow tapi masih bisa dihindari, tapi ternyata masih ada hold baptism masih sedikit bakal digunakan dan duar meledak lagi. Dari El Nino masih bisa bertahan dengan flick out dan ada satu efek dari Queen Switch. Sementara Udil mencoba untuk membabi buta di arah depan, mencoba untuk menabrak, langsung mencoba untuk melakukan Venom Execution. RKT satu hit lagi, tapi ada slow effect of Crow-nya nggak connect dan bahkan masih ada Anti-match versus everybody. Kali Pai bisa dipilih dan bahkan lihat di depan dikeluarkan ada James Stray uppercut
dan bahkan masih bisa dihindari begitu saja. Nakos sudah dikeluarkan, Pai masih depan sana, Rek menjadi pilihan dan lihat Ultimate versus everybody. Masih dari ring sebelah kiri berwarna biru, Ultimate mencoba untuk mengobrak-abrik rumah tangga dari Alter Ego, tapi kali ini malah Wan yang ditumbangkan begitu saja. Yara top lane kali ini masih bertahan juga dari Ultimate, mencoba untuk mundur dan ditarik ulur juga. Masih bisa bertahan dari Alter Ego, tapi apakah ini akan menjadi jawaban comeback dari Alter Ego karena EVOS Legends sedang nge-lead 6.000 gold. Tapi dari sisi sebelah merah kita lihat pasukan dari Alter Ego berjaya mengusir mundur EVOS Legends dari para rumahnya. Benar sekali, dan Udil masih berusaha untuk melakukan joget twice kali ini perlahan-lahan. Dia mau tahu apakah kali ini dia mampu untuk melakukan comeback. Balik lagi, karena kali ini Alter Ego lagi dalam keadaan under. Perlahan-lahan One-nya bakal udah punya Divine Glaive. Yes. Astaga. One-nya udah punya damage yang sangat amat tinggi, dan Sally Boy dia harus lebih berhati-hati lagi sekarang. Kalau satu kali kena Curse of Crow, dia bakal bener-bener tersungkur. Karena stun impact dari Curse of Crow ini akan sangat meresahkan bagi assassin seperti Lancelot. Untungnya EVOS Legends tuh punya One sebenarnya menurut gua. Kenapa? Karena ini Ruby-nya bakal sulit banget ditumbangin, udah benar-benar segini. Ini bakal berat banget, lifesteal-nya cukup kencang. Range-nya cukup jauh jadinya. Yes, dan ditambah lagi dengan adanya satu buah buying time yang diberikan oleh seorang Ruby. Ini membuat mungkin Versik terbuang waktunya untuk fokus ke arah Ruby. Kalau Ruby-nya coba inisiasi. Nah, nih permasalahannya juga Ruby-nya nggak bisa inisiasi salah-salahan. Karena ada Quad Shadow. Yes. Dan bahkan One-nya juga One-nya pakai itu loh, sprint sebenarnya One-nya itu bro. Karena One-nya dari tadi ya, dia kenapa bisa survive ketika dia dikejar? Karena mau gimana pun efek slow, dia pakai spell awok-awok. Awok. Itu dia, spell awok. Spell ketawa lari, sprint. Itu membuat movement speed dari One itu, apalagi pakai wings by wings. Itu jadi burung acir jadinya. Itu namanya burung, bukan sembarang burung. Buset. Ya Itu kan? burung gagaknya 2 kali lipat tuh pergerakannya. Itu Apa? burung nakal. Burung nakal. Suka lari-lari. Anak kecil kalau suka lari-lari dibilang anak nakal. Bandel. Anak Badung kan? Badung. Sama. Nah, ini dia. Clover yang perlahan-lahan melakukan poking ke arah Lordnya. Dan ini yang dilakukan juga. Bener gak kata gue? Benar, Lihat itu Ninonya. dia. XP laner rata-rata Dinonya harus ngebuka. Mau nggak mau Nino bakal coba jemput PDS ke arah belakang, tapi lihat Lasis dari keluar belakang, tapi lihat Ultimate versus everybody dikeluarkan begitu saja. Masih coba untuk bertahan. Flicker Rosali dari Miracle Boy. Anak nokan serangan Lasis tadi itu. Keluar wow, belum dapetin apapun di depan sana, bahkan Pai. Ultimate masih mau lebih. Sakaratul Maut, Pai-nya datang dan bakal Killing Spree mendapatkan seorang Udil. Pai-nya kali ini digocek begitu saja. Shadow Kill sudah dikeluarkan dan bakal kehilangan 2 poin. Ini bencana. Tertrigger begitu saya, terpicu, 2 hilang dari Alter Ego Esports ketika Pai-nya ternyata mengincar ke arah Anti-Match walaupun sudah tidak memiliki hard guard lagi, tapi Anti-Match masih di cover juga sama adanya Versik. Shadow Hero bagi menjadi 3 walaupun ada Holy Baptiste, tapi cuek begitu saja ditarik sama El Nino, tapi di belakang Anti-Match hadir lagi dengan Knock Strike, base-nya terekspos. Knock Strike yang mengincar ke arah belakang, Papenono String Connect juga ke Rasi dan bahkan El Nino Killing Spree daripada seorang Versik. Versiknya diem doang, langsung mencoba untuk mengekspos karena base dan dipukul-pukulin. EVOS Legends take the game too. Gila. EVOS Legends seolah mengamuk di Grand Final kali ini.